Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Di dalam senang, duka sendiri, gembira dan sukacita, di dalam kebersamaan dan kesepian, di dalam keadaan damai dan juga di dalam ketidaktenangan. Dalam keadaan apapun kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, pimpin kami semua di dalam merenungkan sabda-Mu, agar di dalam terang firman-Mu kami mendapatkan terang baru dari Tuhan sendiri. Pimpin kami dari Roh Kudus, dan sertai kami di dalam doa malam ini. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara bisa melihat video lengkap dari puji-pujian ini dengan judul Sepotong Doa Malam di kanal Opayapi Official. Sebelum kita melangkah jauh dalam renungan, kita mendengar atau saya membaca untuk saudara sekalian sepotong doa malam yang ada di kanal YouTube saya. Dan puisi doa malam ini dijadikan lagu yang tadi saudara dengar. Tuhan pembimbing, junjungan dan pendampingku, Engkau telah akrab mendampingi aku, dan bersamamu menempuh lebih banyak tahun-tahun yang dapat kuhitung. Engkau tak pernah lalu dari sisiku. Ketika aku terjatuh, Engkau mengangkat aku. Tuhan pembimbing, junjungan dan pendampingku. Ketika dengan sembrono aku berjalan di tepi kehancuran, Engkau hadir untuk menarik daku. Ketika daku berteriak, memprotes dan memberontak, hukuman-Mu terasa lembut dan kasih-Mu tinggal tetap. Tuhan pembimbing, junjungan dan pendampingku. Kini jam kehidupan semakin larut. Ampunilah daku jika aku menoleh ke belakang, jika aku bermegah atas kehadiran dan pemeliharaan-Mu dalam menempuh tahun-tahun dalam hidupku. Tuhan pembimbing, junjungan dan pendampingku. Ku tak berusaha menjadi lebih muda dalam usiaku, melainkan agar tetap muda dan selalu segar dalam roh. Hari-hari yang kulalui terasa cepat, sementara ku ingin semuanya berjalan perlahan, sehingga ku bisa menikmati hidup dan kehidupan lebih lama bersama orang-orang yang kukasihi serta kusayangi. Tuhan pembimbing, junjungan dan pendampingku, di hadapan-Mu ku bertelut dan sujud menyembah, membawa sebatok doa. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini sepotong ayat dari Mazmur pasal yang keempat, sepenggal ayat dari Mazmur pasal 4.
Saya baca untuk saudara sekalian Mazmur pasal 4 ayat yang ke-5b. Mazmur 4 ayat 5b. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, ini adalah bagian dari pemazmur, dari Mazmur yang diberi judul doa pada malam hari. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan bersama bagian ini. Dari malam hari ini saya ulangi untuk kita semua. Satu ungkapan dari pemazmur, bagaimana dia menghadapi atau dia menghabisi hari-hari hidup pada hari itu. Dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan serta kesaksian dan banyak hal yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan. Ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika melaksanakan fungsi sebagai manusia di dalam kemanusiaan, ketika selesai menjalankan fungsi diri sebagai umat, anggota keluarga, dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manusia dewasa ketika pergumulan hidup dan kehidupan masyarakat dan juga publik. Dan ketika dia berhadapan dengan keadaan itu dalam konteks kehidupannya, dia berhadapan juga dengan hal-hal yang lain yang bisa saja mempengaruhi kualitas dirinya. Dan pada malam hari dia mengungkapkan, jangan marah. Kalau marah jangan membuat dosa, namun tetap diam, berkata-kata di tempat tidur dan berdoa dan tidur dengan tenang. Saudara-saudara, pengalaman hidup dan kehidupan yang seperti inilah yang bisa saja menjadi bagian hidup dan kehidupan saudara dan saya. Sepanjang hari kita telah melakukan banyak perkara yang besar. Sepanjang hari kita telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Hari ini, coba Anda pikirkan, Anda ingat kembali, berapa banyak yang telah kita kerjakan. Ada banyak hal yang kita lakukan. Ada banyak kata yang kita ucapkan. Ada banyak orang yang kita temui. Atau bahkan sekian ribu, sekian ratus kilometer yang kita jalan melalui kendaraan. Atau sekian ribu langkah yang kita lakukan. Dalam kondisi seperti itu, bisa saja ada gesekan. Ada hal-hal yang bisa menyakitkan hatimu dan menyakitkan orang lain. Atau di dalam interaksi hari ini, hatimu sakit, hatimu pedih, ada kata-kata yang masuk dalam telingamu yang membuat hatimu hancur, menangis, atau menyakitkan, kata-kata menyakitkan yang lain masuk dalam hidupmu. Mungkin saja apa yang kita baca di media sosial, bisa saja orasi dan narasi yang dirimu lihat dan dirimu dengar dan rasapi, memunculkan luka-luka batin, memunculkan sakit hati, kepedihan, dan juga hal-hal yang bisa membuat dirimu mengeluarkan air mata, tangisan, dan hal yang lain lagi yang tidak terurai. Saudara-saudara, melihat kenyataan seperti itu, pemazmur mengungkapkan kepada saudara dan saya pada malam hari ini, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu,
dan tetap diam. Saudara-saudara, mari kita perhatikan hal itu dan kita latih diri dalam hidup dan kehidupan kita. Sesaat atau beberapa saat sebelum kita memelingkan kepala atau tertidur dengan pulas, kita merenungkan ulang apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, apa yang masuk di dalam pikiran dan telinga kita, apa yang merasuki pikiran kita dan menghantui segala sesuatu yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Tahu, banyak hal yang masuk di dalam dirimu sehingga menimbulkan hal-hal yang membuat dirimu terluka, menangis, sedih, dan tidak mau melupakan. Bisa saja. Bisa lihat juga kita melatih diri untuk berkata-kata seperti itu, mengingat kembali. Sekaligus kita berkata-kata kepada Tuhan, mengungkapkan semuanya itu. Berkata-kata di tempat tidurmu dan tetap diam. Ia mendengarmu, ia menjawabmu, dan ia juga akan memilah buatmu apa yang harus kita lakukan menghadapi segala sesuatu. Dan besok pagi kita bisa bangun dengan tenteram dan tenang bersama dengan Tuhan. Di mana saja Anda berada sekarang ini, dalam kesedihan, dalam kesendirian di rumah, di tempat yang sepi, di keramaian, duduk tersendiri atau bersama-sama, terbaring di rumah sakit, di rumah jompo, panti asuhan, di penambangan, di pegunungan, di daerah-daerah terpencil, di atas perahu, di atas kendaraan, saat ini coba Anda memperhatikan. Ketika sekarang ini belum sampai di tempat tidur, ingat, berkata-katalah di tempat tidurmu, kata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, dan tetap diam. Ungkapkan semuanya itu kepada Kristus Yesus Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, di deskripsi video ada nomor WhatsApp. Anda bisa kirim pokok doa agar didoakan oleh tim-tim doa yang ada. Tulis pergumulan hidupmu di situ. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami terbaring dan berbaring sendiri dalam kesendirian di rumah sakit, di rumah jompo, di rumah, di hotel, atau di mana saja kami berada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu persis keadaan kami. Di dalam kesendirian dan kesepian kami naikkan kepadamu permohonan kami. Kami berkata-kata di dalam doa kami, mengungkapkan isi hati kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau sembuhkan kami yang sakit, hiburkan kami yang dalam kesedihan, temani kami dalam kesendirian dan kesepian, kuatkan kami yang lemah, tegakkan kami karena kami tertunduk serta malu oleh karena orang lain. Sembuhkan luka-luka batin kami, buka jalan bagi pergumulan hidup kami. Bantu kami untuk mengambil keputusan. Hiburkan kami karena kami tidak sanggup menghibur diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat suami kami, anak-anak kami, istri kami, orang tua kami, ataupun keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi. Tuhan pimpin mereka semua. Jadikan kami satu di dalam kasih setia dari Tuhan
yang kami dapat terapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Rencana-rencana dalam hati kami, apa yang harus kami kerjakan dan lakukan, Tuhan tuntun dan Tuhan tolong, sehingga segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik dan sejahtera. Bapa dalam surga, Engkau bantu kami di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami, sehingga di dalam interaksi hidup dan kehidupan kami itu, yang setiap hari kami kerjakan dan kami lakukan, kami ikuti, kami lakukan seturut mau-Mu dan kehendak-Mu. Dan berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah para pemimpin bangsa kami menciptakan hal-hal yang baik, berguna dan bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat perdamaian bangsa-bangsa. Engkau pimpin dan sesuai pemimpin-pemimpin bangsa yang bertempur di Eropa dan juga di Timur Tengah. Sertai mereka agar menemukan jalan damai untuk manusia dan sesama dalam kemanusiaan. Engkau lihat umat-Mu yang tertindas di mana-mana, umat-Mu yang terlupakan, yang menjadi korban sasaran amukan orang lain. Tuhan sertai dan kuatkan. Kuatkan kami semua di dalam pelayanan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan bimbing kami supaya kami menemukan hal yang terbaik di dalam firman. Demi Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan yang membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi di deskripsi video ini ada nomor WA untuk saudara sampaikan pokok doa agar didoakan oleh tim doa. Tulis pokok doa apa saja yang saudara mau tulis di situ dan kirimkan nomor WA. Di deskripsi video juga ada nomor rekening sebagai persembahan kasih untuk kelangsungan pelayanan live streaming ini. Tuhan memberkati saudara. Saudara bisa lihat lagu ini secara lengkap di video saya, di YouTube saya, dengan judul Sepotong Doa Malam. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.